Sudah berdamai nggak? Belum. Ya, makanya kalau kita baca tadi, kita baca Roma ini Roma kan Yesus kan sudah naik kan? Roma suratnya siapa? Ya. Misalnya tadi ayatnya 26, kembali Roma 11 ayat 26 ini kan kutipan dari Yesaya 59 ayat 20. Kalau kita baca Roma 11 ayatnya 26 ini, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang menebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan. Ada yang tertulis itu di Yesaya 59 ayatnya 20 dulu baca. Benar nggak gitu? Yesaya 59 ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Yahweh. Ini kan tidak ujuk-ujuk namanya tadi di Roma. Ini kan kutipan dari apa? Yesaya. Maupun juga ayatnya 27 dibaca ini. Ayat 27. Hati yang Roma 11 tadi ayatnya 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Inilah perjanjianku. Ini adalah kutipan dari Yeremia. Yeremia berapa? 31 ayatnya, benar nggak? Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 33, baca. Sampai 34. 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini kan diulang lagi di sana. Kalau engkau baca namanya, ini kan surat-suratnya Saul ini. Itu yang saya bilang tadi, dibohongin orang seolah-olah Tuhan sudah berdamai dengan orang Israel. Makanya mereka bilang ada namanya perjanjian baru. Ya, padahal di sana tidak ada namanya perjanjian baru. Yang ditulis yang nelayan itu ada namanya apa? Injil itu apa? Kabar gembira. Kenapa dia bilang kabar gembira itu? Karena bilangnya Yahweh betul-betul jadi manusia. Mesias itu sudah datang. Hanya Mesias ini tidak kenal sampai sekarang. Kenapa mereka tidak kenal? Karena sudah dikunci namanya otaknya orang-orang asing. Sudah dikunci. Ya, sehingga mereka tidak menerima aja. Mereka tetap bilang bahwa dia itu ada anaknya. Turunkan di sini. Coba. Kalau engkau baca namanya Ibrahim 8 ayatnya berapa? 7. Coba ingat. Sampai 10. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama sampai itu 11, ya? tidak bercacat, sampai 12. tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini kutipan bukan? Kutipan dari mana itu tadi yang apa? Kutipan dari namanya Yeremia 31. Ini kan diulang lagi di situ. Bagaimana mereka bilang tadi itu, wah ini sudah adakan perjanjian baru, karena sekarang ada perjanjian baru, ditipu. Ya.
Makanya belum kamu tuntas, jangan ikutin aluran pikiran mereka. Ya, jangan. Bacalah kitab suci, tekun saja baca kitab suci ini. Ya. Seperti contoh juga di Ibrani 10 ayatnya 16-17, baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini kan kutipan juga diulang lagi di kutipan mana? Yeremia 31, saudara. Ini kan kutipan dari situ. Bagaimana mereka menipu orang seolah-olah tadi kan sudah ada kan perjanjian baru apa? Kalau di sana itu Injil itu betul-betul nelayan ini menulis apa yang dilakukan Yesua itu di bumi ini, ya. Apa yang dia lakukan, mereka tulis kan, ada orang mati dia bangkitkan, mereka tulis, ada orang buta, ya. Dia bisa melihat, tiba-tiba dia bisa melihat, orang lumpuh nggak bisa jalan sudah bertahun-tahun, dia bisa jalan normal itu. Itulah namanya kabar baik. Adalah berita baik apa? Saya ada saksinya, saya ada di situ, saya lihat orang mata kepala saya sendiri ini. Ya. Nah, tuh, kalau sudah seperti itu, yang kau tangkap itu apa? Tidak lain tidak bukan adalah Yahweh itu sendiri. Ya, itulah kabar baik, itulah yang dipelintir-pelintir sekarang ini. Akhirnya banyak orang kan mati konyol. Coba kan, kalau datang di bumi ini untuk menanggung penyakit. Yesua itu datang di bumi untuk apa? Menyelamatkan makan, menanggung penyakit. Ada tulisan nggak bahwa Yesua datang di bumi menanggung penyakitnya? Coba baca dia Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang menanggung penyakit kita. Kenapa kita mati penyakit? Halo? Sakit itu karena apa? Sakit itu karena apa? Orang sakit itu kenapa? Karena dia kebenaran atau ya itulah? Kenapa? Orang sakit itu kenapa? Karena apa? Karena dosa. Orang sakit itu karena dosa itu apa? Melanggar namanya hukumnya tuh Tuhan. Kalau lu bilang tadi Taurat itu tidak berlaku lagi, itu dosa atau gimana sih? Ya. Kalau engkau baca Mazmur 107 ayat 17, baca yang kencang. Mazmur 107 ayatnya 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang sakit karena apa? Dosa, saudara. Dosa itu namanya melanggar hukumnya Tuhan. Makanya diperingatkan di sana Ulangan 7 ayat 15, ayat 7-15. Ya, coba kita mundur ke belakang itu. Ulangan 7 ayatnya 15. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenali di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Nah, itulah yang akan mendatangkan orang yang membenci. Kalau engkau baca tadi namanya Amsal tadi, Amsal 2 tadi yang paling terakhir 22 di bawah apa? Apa orang apa? Ayat 22 tadi Amsal. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Dia buang. Fasik itu apa? Fasik itu apa? Tahu itu tapi pura-pura tidak tahu. Itulah fasik. Sekarang ini kalau lu mau ngomong pakai pasal, dia lebih suka namanya doktornya yang pakai namanya belajar dari buku bapak gerejanya. Itulah fasik. Mereka tidak pernah mau pakai dengar tadi pakai pasal ayat, tapi lebih suka namanya menyimpang daripada namanya Taurat, saudara. Ya, paling dalam kalau engkau baca namanya itu kan dijamin di mana? Keluaran 15 ayat 25-26 ini banyak.
Keluaran 15 ayat 25-26 itu dijamin loh kita ini. Jamin betul-betul. Coba baca 25-26. Mose berseru-seru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan. Di sanalah diberikanlah namanya hukum-hukum itu terus. Dan peraturan-peraturan kepada mereka. Peraturan diberikan dari situ terus. Dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Misraim, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Saya tidak pernah menimpakan penyakit apapun, tidak akan kena malah petaka, saudara. Dijamin banyak sekali di dalam pasal-pasal, dijamin kita ini. Kenapa sekarang ini banyak orang coba sakit enggak karu-karuan? Kalau dia sakit langsung mati kan masih mending, masih bagus lah. Tapi kalau kau sakit sampai berhari-hari di tempat tidur, coba akhir banyak orang yang spekulasi doa. Dia datang pendeta yang satu, dalam nama Yesus tidak ada jawaban. Dalam nama Allah tidak ada jawaban. Coba. Gitu. Karena kau tidak mau mengenal. Makanya kalau engkau baca di sana, baca namanya Hosea 4 ayat 6 di sana, umat binasa itu karena tidak mengenal Allah. Umat itu binasa itu karena tidak mengenal Aku lagi. Makin bertambahlah bangsa ini, makin berdosalah mereka ini. Ini sudah dinubuatkan oleh namanya Hosea, saudara. Ya? Coba kan, makin bertambah mereka ini, makin berdosa, makin menjadi-jadi. Itulah yang sampai sekarang ini kan. Coba kita lihat kan Israel sekarang masaknya banyak sekali. Masak itu banyak betul-betul. Di dalam kitab suci itu tidak ada. Apalagi namanya Kristen lagi itu, waduh itu lebih banyak lagi. Kenapa mereka pecah-pecah itu? Karena mereka mengejar namanya perpuluhan ini. Apakah orang-orang asing itu diizinkan untuk memungut itu tidak? Jangankan lo ini orang asing, itu suku yang lain saja pun tidak diperbolehkan namanya memungut itu, saudara. Makanya ajaran di dalam namanya ajaran Rasul Saul itu bukan dari namanya suku Lewi loh, saudara. Rasul Saul itu dari namanya suku Benyamin. Makanya dia bilang, apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Ini ajar Rasul Saul loh. Tidak pernah ada Saul itu kan ngajarin orang asik kejar-kejar namanya perpuluhan, ambil persembahan. Tidak ada. You know? Ini bikinan manusia. Oke lah kalau kau pungut itu, tapi kau ajarin orang yang benar sesuai namanya isi kitab suci. Kalau engkau tidak mengajari orang sesuai suci, itu mati konyol. Itulah namanya hikmat. Hikmat itu pengetahuan. Amin gak, saudara? Renungkan itu baik-baik, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan kepala batu. Kepala batu orang asing gak ada apa-apanya. Kepala batunya orang Israel sampai Yerusalem habis sampai saat ini. Tidak ada batu satu pun sampai saat ini. You know? Ya. Sampai ditumbuh itu sudah dinubuatkan suatu saat nanti ini. Kalau kamu melanggar namanya perintahku, kamu menolak nama perintahku, kamu lupa akan aku, maka itu apa yang kau bangun soleh apanya Salomo habis. Maka akan tumbuh rubuh, akan sunyi sepi, tidak ada penduduk. Benar-benar tidak ada penduduk lagi. Ya. Baru tahun 46 kalau nggak 47, 46 itu baru orang Israel kembali lagi di Sion. Di Sion sana sudah tidak ada lagi, kosong belum, sudah nggak tumbuh rumput. Coba, ini sudah dinubuatkan. Makanya suatu saat dia berdamai sama dia anaknya, maka lo orang asing yang kepala batu nih rombak firman-Nya, dia akan hajar nanti. Ya, kalau engkau baca ya Yesaya 24 di sana, ya, suatu saat akan menghukum ini. Yang dia hukum ini apa? Yang merombak namanya hukumnya Tuhan. Ya, sebagai penutup baca Yesaya 24 1 sampai ayat 6. Baca yang kencang. Yesaya 24. Sesungguhnya Yahweh akan menanduskan bumi dan sesungguhnya judulnya coba judulnya yang ditulis oleh lembaga Indonesia apa? Judulnya? Nubuat tentang akhir zaman. Apa? Nubuatan akhir zaman ke bumi dihancurkan. Bumi akan hancurkan.
Sesungguhnya Yahweh akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Yahweh lah yang mengucapkan firman ini, bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang. Bumi itu cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang. Sebab melanggar namanya undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Coba bayangkan saja sekarang saudara, mereka merubah undang-undangnya Tuhan. Coba, ya kan? Mereka undang-undangnya Tuhan. Mereka sudah tidak kenal lagi nama Yahweh, ya kan? Tidak kenal lagi. Sabatnya mereka buang, pondok Daudnya mereka buang, bikin lagi ibadah baru. Ada hari Minggunya, ada Natalnya, ada Tritunggalnya. Kalau sudah begini mau ke surga. Ini saya bicara fakta. Ya, saya pakai pasal dan ayat, saya tidak ngarang-ngarang sendiri, gitu. Bukan saya loh. Makanya dia bilang kan, kalau kau baca namanya Matitia 5 ayatnya 20 sana, kalau kamu tidak lebih benar dari mereka ini, halo, tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat itu, tidak lebih benar, kamu tidak bukan saya loh, itu Tuhan loh, itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh, bukan saya loh, ya, ya. Mereka itu kalau kau baca namanya Matitia 11 ayat 12 itu, mereka apa? Memperkosa firman. Gitu? Mereka memperkosa firman. Sampai zamannya ya apanya Yohanes itu mereka memperkosa, memutarbalikkan namanya kebenaran itu. Dan sampai saat ini ya, tinggal lo mau ikutin sekarang, mau ikutin dari mimbar-mimbar itu yang memutarbalikkan namanya kebenaran, atau lo mau ikutin isi kitab sucinya, gitu? Tidak pernah lo di dalam, kalau kau baca Matitia sampai Wahyu itu tidak pernah ada. Nah, sudah ada kan perjanjian baru dengan Isa, tidak pernah ada, itu bikinan manusia, manusia namanya orang asing, gitu? Ajaran nama Rasul Saul itu tidak pernah. Sahabatnya itu Rasul Saul tetap mengajarkan sahabatnya. Tauratnya itu Rasul Saul itu, Taurat itu tetap mengajarkan. Ya? Tidak pernah namanya Rasul Saul itu menyimpang. Pernah nggak dia menyimpang? Otaknya orang yang menyimpang. Pada waktu dia baca namanya kapan surat-surat Rasul Saul itu tidak baca tuntas. Kalau dia baca tuntas, makanya Rasul Saul itu tidak pernah namanya mengajarin ajaran sekalipun sekarang ini banyak di luar sana di kalau kamu baca YouTube itu kan salah tafsir namanya di apa Kisah Para 24 ayatnya 6. Apa bahasa bacanya 6 itu coba ya, maupun 14. Coba kau baca. Ini perkataan Rasul Saul ya. Itu yang diputar-putar sekarang ini ayatnya 6. 24. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan, oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Karena apa? Malahan ia mencoba 5 dari itu. Udah ayat 5 nih. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Mereka menuduh dia ini bahwa dia ini sekte Nasrani yang menyimpang, ya loh? Yang menyimpang. Makanya kan dia bantah di sana ayatnya 14, dia bantah di ayat 14-nya. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Dia tidak pernah menyimpang dalam namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu yang dia sampaikan. Ini yang saya beritakan ini sudah dinubuatkan oleh nabi itu yang dia maksud tadi itu. Yang namanya Roma 11 ayatnya 26, 27 itu kan sudah dinubuatkan katanya, yang dia sampaikan kepada namanya orang Israel. Saya tidak menyimpang, dituding-tuding saya ini bikin sekte. Itulah sekarang ini yang namanya dokter-dokter Dongo ini, dia baca hanya ayatnya di
tidak baca di ayat 14. Ayat 14 sudah tolak. Saya tidak pernah namanya bikin ibadah baru, tidak pernah. Tidak pernah ada ajaran baru deh. Apalagi namanya Taurat itu tidak berlaku. Tidak pernah mengajarkan. Kalau engkau baca lagi, mundur ke belakang, namanya Kisah Para Rasul 21, saudara. Ya, baru engkau sadar betul-betul bahwa Rasul Saul itu tidak pernah menyuruh bikin ibadah baru. Yang bikin ibadah baru ini perbuatan-perbuatan namanya orang asing. Tidak pernah ada di dalam kitab suci. Pengalaman saya 150 kali lebih dari Kejadian sampai Wahyu. Tinggal lu pilih mana. Yang saya ajarkan ini dari mulut saya berdasarkan isi kitab suci, atau namanya dari mulutnya si mimbar-mimbar penipu-penipu ini. Tinggal lu pilih mana sekarang ini. Ya. Ya. Ini kan tanda-tanda kan sudah nampak. Nah, sebelum dia datang kedua kalinya nanti untuk berdamai dengan anaknya, rendahkan hatimu, baca kitab suci tiap hari. Amin enggak? Mari kita tutup.